Halo, Halo, hai Mbak. Belum ada yang join ya? Aku lihat nih, nggak nggak apa-apa, santai aja. kita sambil Mati nunggu. lampu sini. Iya. Oh iya, Mas Arya udah join. Kok kamu bisa lihat? Aku nggak bisa lihat berarti ya? Oh iya, Kayaknya aku nggak bisa deh. Gelap baru gulita satu deh di sini. baru satu viewers nih, baru Mas Arya. Kamu tuh angkatan 18, 18. Kopi. Iya, aku 18 Mbak. Kemarin di Queen Mary cuman dari 2016 sampai 2017 ya, langsung pulang. Langsung pulang. Aku cuma setahun terus langsung balik. Sempet balik buat wisuda, tapi habis itu ya udah kerjanya di Jakarta Oh, gitu. sekarang base di mana? Di Jakarta di Sekarang mana? aku kantorku di SCBD di ABNR. Mm-mm. Ini asik Ngekos kali. sih, ngekos sih Mm-mm. Mbak di daerah Menteng. Cuma ini lagi di rumah. Kalau lagi Rumah di nggak mana? ada di Bekasi, Tambun, Oh, iya, 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 Bekasi iya. pelosok Gak apa-apa lah. gitu. Iya. Mantap lah. Nih kita sambil nunggu banyak yang gabung dulu kali ya Mbak. Mm-mm. Ini Mbak bisa Kok lihat kamu bisa komen. lihat? Kayak karena aku host eh ya. Mbak bisa lihat ini nggak tanda tanda tanya di nggak bagian bisa, bawah? Nggak bisa ya? Komen juga nggak nggak kelihatan ya bisa. Mbak? Oh, Komen nggak oke. bisa. Oke, nggak apa Iya. nanti mungkin kalau ada pertanyaan aku sampein. Berarti yang Mm-mm-mm. bisa lihat cuma aku. Selamat malam semuanya. Belum banyak nih yang gabung. Dari jam berapa Mbak mati lampu? Udah sejam setengah. Hmm, Indonesia kan gitu. Dibilangnya iya, aksesnya 100%. Tapi biar pet. Suka bingung juga sih, tapi ya udahlah ya. iya. Mau dimulai aja atau gimana? Oke. Ini kita nunggu 5 menitan lagi kali ya Mbak. Ini sejauh ini Mm-mm. ada 6 viewers. Coba kita Ya tunggu udah, 5 ah. menit kali ya. Suaranya masih jelas kok Mbak, meskipun mati lampu. Mbak Betty-nya juga terang. Iya, gimana nggak terang ya kan? 2 senter. Oh, pakai senter. Pantes. Pantes terang banget. Terus pakai pakai HP satu lagi. Keren-keren. Salutip. Pakai mana ya kan? Ya udahlah ya. Iya, kita Terus coba kamu sekarang tunggu. kesibukannya kerja di ABNR aja? Iya, kerja aja sih Mbak. Nggak Gitu. ada kepikiran mau S3? Kepikiran ada, cuman bisa nggak ya? Masih yang gitu. Mau risetin apa ya? Masih yang belum belum ada kepikirannya gitu loh Mbak. Terus aku juga ada pertimbangan kira-kira pengalaman kerjaku udah cukup belum ya untuk aku ambil S3. Mungkin nanti aku bisa tanya ke Mbak Betty. Kok malah nanya ke aku? Oh iya, iya, iya. Terus ini bidangmu apa sih? Hukumnya hukum apa? Hukum law apa di business law atau di international law? Kalau waktu aku ambil S1, S2 sih aku fokusnya di international trade, international investment law. Cuma pas Hmm. practice ya commercial and business law Indonesia aja sih Mbak, kebanyakan. Hmm. Mostly in commercial dispute. Jadi kalau ada dispute yang di arbitrase atau di pengadilan aku juga involve, atau dispute di construction. Mining belum sih Mbak. Oil and gas juga belum pernah. Ke energi aja nanti Tuh, pasti lagi heboh. lagi ini Tapi ya. terserah ding, Heeh. terserah itu preferensi. Aku kemarin waktu S3 kemarin aku sempet Mm-mm. fellowship di treaty di Energy Charter Secretariat. Aku nggak tahu kamu pernah dengar apa enggak. Itu dia fokusnya ke ya international disputes tapi Mm-mm. in the energy sector gitu sih, di energi sektor, sektor Oke energi, oke. tapi di Eropa banyaknya. Mm-mm. Negara member aja sebenarnya. Aku Oke. ke sempet ke situ. Banyak sih ya isunya kalau di energi sektor. Ya aku yakin sih Mm-mm. di komersial bisnis juga banyak juga sih. Nanti aja Mm-mm. lihat aja nanti pas kamu. Udah berapa tahun sih kerja berarti? 3 ya? Ini iya Udah lama jalan ya? tahun ketiga. Lumayan sih Udah Mbak, lama tapi lah itu. pengalaman nggak tahu sih udah cukup atau belum. Kalau yang di Kamu selesai energi energi charter itu dispute-nya between states gitu atau private sama private between atau private country. sama. No, Oke, country. between Jadi states ya. ya kayaknya sih
setauku ya, jadi antara member country-nya gitu. Jadi kalau mereka yang tanda tangan si Energy Charter, nanti kalau ada ini dispute, nanti yang jadi platformnya si Energy Charter. Oke, berarti dispute-nya between member states yang anggota Energy Mm-mm. Charter Treaty-nya itu ya. Oke. Mm-mm. Oke. Baru-baru ini Mau sih di, Mbak baru ingat kalau itu ada, kayak pernah dengar tapi kayak baru baru diingetin lagi, oh ya ini ada forum ini juga gitu. iya. Dulu aku satu-satunya ekonomis sih yang kerja di situ. Karena mereka Oh. lawyer kan. Pas Mm-mm. ngeplay dak deg dug der juga. Nggak ngerti kan. Oh. Bisa nggak kerja sama lawyer. Kan aku kan backgroundnya bukan hukum kan. Mm-mm. Tapi sekarang aku merambah ke sana lah dikit-dikit. Tapi ya nggak hardcore-nya hukum kayak kamu lah ya. Lu Aku keren banget nih softnya aja lah berarti. softnya. Apa coba? Enggak lah, kamu lah keren fokus. Udah kemana-mana kayak Mbak pernah ngisi di OPEC juga ya, aku dengar-dengar. Iya, aku diundang ke legal workshopnya UPEC waktu itu. Sama Hmm, si keren banget. SC-nya. Wah, sama Itu SJ-nya langsung. rezeki. Iya, karena udah deket. Aku punya WhatsApp ya. Itu kenalnya karena rajin aja sih waktu di kampus, terus ditunjuk sama direktur yang di kampus Mm-mm. suruh bantuin waktu itu, terus jadi kenal. Ya udah, terus keep in touch gitulah. The Oke. power of networking lah, the power of networking. Belajar kan kamu waktu Iya, iya, S2 itu juga. penting. Heeh, heeh. Iya, Mbak. Apalagi sekarang. Ayo mau Hmm, dimulai, boleh? boleh, boleh. Udah jam 7:05. Selamat Ayo. malam, teman-teman Fanlit, adik-adik, kakak-kakak alumni. Terima kasih udah menyempatkan untuk bergabung di HIPA Valley Talks. Malam ini saya dan Mbak Betty kita mau ngobrol-ngobrol seputar scholarship atau beasiswa. Dan ini adalah HIPA Valley Talks edisi ke-15, episode ke-15 dengan tema scholarship. Nanti ada saya, Poppy dari Vanlit alumni angkatan ke-18 dan juga Mbak Betty, Vanlit angkatan ke-12. Kita nanti mau 11, ngobrol-ngobrol 11. 11. Oh, 11, maaf. Angkatan Gak apa 11. sih, lebih muda. Eh, kita sama-sama alumni LPDP dan sekolah di UK, tapi beda jenjang pendidikannya. Mbak Betty udah PhD. Terus nanti mungkin kita mau bahas seputar beasiswa, terus mungkin semoga bisa dijadiin referensi dan juga bisa bermanfaat buat kakak-kakak atau adik-adik dan teman-teman Fanlit yang mungkin sedang cari peluang untuk dapat beasiswa atau mungkin ada rencana untuk kuliah di luar negeri. Hopefully apa yang kita obrolin di sini bisa dijadiin referensi dan juga bisa bermanfaat gitu ya. Mbak Betty mungkin ada yang mau disampaikan juga buat pembukaan. Oh, nggak usah, langsung aja. Grogi, aku grogi. Paling Ya kalau apa ya? mudah-mudahan. Hah? Kalau masalah scholarship nih kesan pertama aku sih Mbak, kalau throwback perjuangan dulu cari-cari beasiswa itu it's a lengthy proses ya. Jadi prosesnya panjang dan juga perlu dedikasi, perlu komitmen yang tinggi untuk nyiapin dari sekedar cari-cari info, review persyaratan, terus proses seleksi, masukin pendaftaran sampai akhirnya kalau diterima ya bisa berangkat, belajar, lulus itu butuh dedikasi yang tinggi gitu perjuangannya juga. Mungkin Mbak Betty bisa cerita dulu nih ke aku dan juga ke teman-teman yang nonton proses Mbak Betty waktu cari-cari beasiswa sampai akhirnya memilih salah satu provider beasiswa yaitu LPDP. Terus waktu nyiapin application sama waktu mendaftar ini persiapannya, pengalamannya gimana Mbak? Mungkin bisa diceritain duluan. Oh ya, nanti habis itu kamu ya. Iya, siap. Aku kalau proses beasiswa itu emang aku dari kecil kan memang pengen sekolah ke luar negeri. Cuman kan Mm-mm. dari kondisi finansial dari keluarga juga kan kurang mendukung waktu itu. Ya udah. Terus proses pencarian beasiswa aku tuh dimulai tahun 2010 ya. 2010. Mm-mm. 2010, 2010 itu aku udah coba ngeplay dulu, awalnya tuh aku kepikiran Australia karena deket kan. Nah, Mm-mm. terus di Australia itu ada tahu kan ADS. Aku sekarang nggak tahu ganti apa nggak namanya. Australian Development ADS Scholarship waktu itu. sama AAS beda Dulu nggak ya, Mbak? mungkin AAS mungkin Australian sekarang AS, Awards. ya mungkin sekarang itu kali. Yang Mm-mm. dulu sih namanya ADS, Australian Development Mm-mm. Scholarship. Cuman waktu itu kan aku kerjanya di Sinok.
Mm-mm. Posisi kerja di Sinok itu kan swasta. Rupanya kalau ADS itu memang dia lebih mengutamakan kayak orang-orang yang kerja di pemerintahan dan khususnya dosen. Nah, kalau zaman dulu kan, kalau zaman yang kita masih katakanlah zaman kami dulu tahun segituan itu emang jarang ya pemberi beasiswa yang untuk swasta. Nah, kalau Mm-mm. sekarang tuh udah mulai LPDP itu adalah kalau menurutku itu satu di antara beberapa sih, aku nggak bilang banyak ya, beberapa program beasiswa yang mau memberikan beasiswa kepada fresh grad dan kepada orang-orang yang bekerja di swasta. Setiap individu itu punya kesempatan yang sama, dan itu baru itu sih aku nemu waktu itu ya. Eh, Sebenarnya kalau, nah itu aku tuh nge-apply ADS gagal, 2 tahun tuh gagal. Terus aku S2 nggak pakai beasiswa, aku dapat pinjaman dari kawan untuk S2. Nah, pulang dari S2 itu kepikiran mau S3. Nah, di situ aku nyoba lagi kan. Waktu itu nyoba LPDP itu 2 kali gagal. Yang satu aku gagal di wawancara, terus aku nyoba lagi. Nyoba lagi Oke. akhirnya dapet. Nah, itu prosesnya, itu persiapannya nggak cuman admin ya. Dalam wawancara itu penting bagaimana kita memikirkan point of view, sisi pandang dari pewawancara kita. Kalau kita jawab A, kira-kira mereka nangkepnya apa? Karena kesalahanku pertama itu waktu aku di interview, aku kan eh, ditanya tentang nanti tentang istilahnya semangatnya seberapa gitu. Aku jawabnya, saya sangat semangat dalam mencari ilmu. Contohnya, saya ngasih contoh Mm-mm. itu adalah yang saya dapat pinjaman dari kawan kan waktu S2, dari teman. Oke. Nah, di Uh-uh. situ kan aku nggak kepikiran ya apa yang mereka pikirkan, wah nanti kalau dapat beasiswa jangan-jangan duitnya buat bayar utang. Kan aku nggak kepikiran gitu kan Hmm. dari sisi pandangku waktu itu untuk menunjukkan dedikasi kan sebenarnya. Cuman kan Iya. cara pandang dari pihak pewawancara itu kan beda-beda. Dan itu yang Mm-mm. kita harus persiapkan ketika kita udah lulus administrasi. Kalau administrasi kan itu udah basic sekali ya. Cuman kalau untuk yang pas wawancara itu yang kita harus siapkan, ya itu tadi kita juga harus menempatkan diri sebagai pewawancara. Kalau ditanya A, jawabnya seperti apa, nanti berapa istilahnya kita memperkirakan lah cara pandangnya seperti apa. Dulu kesalahanku di situ waktu wawancara pertama. Kayak gitu. Kalau yang kedua, akhirnya aku nggak bawa-bawa itu. Dan aku mempertimbangkan nanti kontribusi ke negara Indonesia apa. Itu yang perlu ditekankan sebenarnya kalau kita dapat beasiswa yang memang mereka melihat dari apa yang bisa kamu berikan kepada negerimu, kayak gitu sih. Itu Mm-mm. sih aku. Kalau kamu dulu gimana? Oke. Berapa tahun ngeplaynya, Popi? Kalau aku mungkin situasinya beda dengan Mbak Betty ya. Waktu itu aku jadi selesai lulus, dia nyatakan lulus skripsi, ada jeda waktu antara kelulusan dinyatakan lulus skripsi itu dengan wisuda sekitar 2 bulan. Dan dalam jangka waktu itu karena masih mau lulus kan, mau secara resmi lulus kan, masih belum wisuda, aku jadi Mm-mm. open aja untuk semua peluang. Jadi aku cari kerja dan juga waktu itu posisinya cari beasiswa juga, sama cari kampus juga, tapi aku open aja mau apapun kesempatannya, mau diterima kerja aku juga nggak masalah, mau dapat rezeki untuk bisa lanjut kuliah juga aku nggak masalah, jadi aku open aja itu. Jadi saat itu aku daftar LPDP langsung pilih LPDP, tapi sebelumnya sih sempat cari-cari beasiswa, sempat cari-cari opsi beasiswa dulu, dan salah satu yang aku perhatikan tuh waktu cari-cari beasiswa, cari informasinya di mana. Jadi sebisa mungkin ya dia cari di internet, cari dari teman-teman kampus, atau cari dari dosen, cari info dari univ, ada yang lagi bukaan atau enggak. Terus yang kedua, aku review persyaratannya apa, apakah persyaratan-persyaratan tersebut tuh visible untuk aku penuhin atau enggak, karena kan waktu itu posisiku fresh grade dan belum dapet sertifikat sertifikat ijazah maksudnya. Mm-mm. Jadi aku review apakah syarat-syaratnya tuh bisa aku penuhin atau enggak. Kadang soalnya ada beasiswa yang punya syarat-syarat khusus, misalnya pengalaman kerja, atau yang seperti Mbak Betty cerita tadi mengutamakan udah kerja di pemerintahan, atau mungkin ada syarat-syarat lain. Jadi itu yang aku review juga, cuma review di scan aja sih. Terus yang ketiga, aku cari
package-nya apa, aku review package, maksudnya beasiswa ini offernya apa, apakah pembayaran full tuition atau partial tuition, atau dia ada include monthly allowances juga. Waktu itu juga karena finansial dan nggak mau membebankan orang tua, apalagi baru lulus, belum bisa, kayak belum punya kerja, masa udah langsung minta uang lagi, itu nggak. Jadi itu pilihan partial partial scholarship tuh aku negate, jadi aku nggak daftar. Jadi aku cari yang package-nya itu full tuition sama allowances. Itu mungkin nanti buat teman-teman juga salah satu tipsnya, nyari juga, dipilih juga package-nya apa, kira-kira cocok nggak sama kalian. Karena mungkin kalau dari sisi finansial, mungkin kalau udah beberapa tahun kerja, mungkin tuition aja yang di cover udah cukup, karena tuition kan mahal banget ya Mbak, kalau misalnya mereka sanggup untuk bayar monthly allowances. Jadi itu juga tergantung individunya dan kebutuhannya juga. Cuma waktu itu aku prefer yang full semua, dan salah satunya tuh LPDP bisa ngasih. Terus juga timeline juga sih Mbak, aku review timeline juga, ini visible nggak buat dipenuhi. Misalnya ada beasiswa yang cocok, tapi deadline-nya minggu depan, aku nggak mungkin dong persiapkan seluruh persyaratan dalam seminggu. Jadi ya cari yang timeline-nya memungkinkan. Waktu itu LPDP kebetulan ada beberapa bulan untuk persiapan, jadi aku masih bisa sambil apply universitas, ngontak-ngontak dosen buat minta rekomendasi, itu masih ada waktu. Kemudian juga selain itu aku cari coverage untuk universitas sama fakultasnya juga Mbak, karena ada beberapa beasiswa yang dia cuma memberikan ke universitas di negara tertentu, kayak misalnya Chevening kan berarti sekolahnya di UK, terus Ya. atau mungkin yang semacam apa ya, tulip, atau waktu itu apa aku lupa, lambangnya orange juga. DAAD Dia bukan? DAAD DAAD Jerman Belanda ya, ya? Apa Jerman? Heeh. Jerman Mbak Mm-mm. kayaknya. Jerman. DAAD Terus Jerman. iya, kadang ada scholarship yang cuma ngasih apa, pilihannya terbatas gitu. Jadi kamu cuma bisa milih universitas di negara itu. Jadi itu aku cek juga, dan kebetulan waktu itu yang pilihannya banyak itu LPDP. LPDP kan juga ada list univnya juga ya. Jadi mungkin teman-teman yang Betul. lagi nyari-nyari juga dicek juga tuh, apakah kalau udah ada target univ atau target fakultas masuk nggak ke dalam listnya LPDP itu, dan itu kayak tiap tahun diupdate gitu ya Mbak. Jadi mungkin Betul. harus harus properly sama di pasca teliti dicek. Paling itu sih Mbak. Kalau waktu itu Mbak Betty emang preferensinya cari beasiswa yang full atau open for other options? Open for other option sih, tapi waktu itu Hmm, memang yang aku direkomendasikan itu lebih ke LPDP itu juga oke. Okay. dan apa ya, kalau menurutku untuk kayak sekarang ya, kalau kalau kita kaitin sama masa pandemi itu kan banyak kan kuliah juga sekarang study from home ya. Mm-mm. Sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau mulai hunting scholarship sekarang. Tapi kita kan kita juga pasti kan pandemi ini juga ya kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi yang namanya apply itu nggak semua orang beruntung sekali apply kan langsung masuk ya. Mm-mm. Iya, Jadi kalau betul. menurutku tuh latihan nge-apply karena itu butuh yang namanya apa namanya perseverance ya, yang tahan banting. Iya, iya. Kita Betul, nggak betul. bisa kalau ditolak sekali terus udahlah males gitu. Tetap Heeh. harus coba lagi karena semakin kita nyoba nge-apply, kita semakin tahu triknya ya kan. Kita semakin Iya. tahu kayak kamu kan udah mempelajari tuh, lihat dulu review dulu ininya, review dulu apa namanya syarat-syaratnya, terus kamu lihat coveragenya apa aja, dia tuh skimnya tuh kayak apa ya kan, terus pertanggungjawabannya seperti apa, itu juga perlu dipelajari ketika kita nge-apply Mm-mm. sebenarnya. uh, Terus ya itu sih, kalau aku dulu nggak terlalu fokus cuman LPDP sebenarnya. Cuman waktu itu yang memang aku apply cuman LPDP aja, dan kaitannya sama universitas itu kalau strategi Mm-mm. untuk bisa Mm-mm. dapet LPDP menurutku kita harus keterima dulu di universitasnya, itu akan memperkuat chance kita untuk dipertimbangkan sepertinya ya, itu Mm-mm. kayaknya most likely seperti itu. Cuman lagi again yang tadi Poppy bilang juga bahwa kita juga harus make sure kalau universitas udah masuk gitu, masuk di list LPDP. Dulu universitasku nggak masuk, Oh dan iya, sebenarnya pun sampai sekarang nggak masuk. Jadi Dandi jadi Mbak. aku gini, Dandi Dandi nggak nggak masuk. masuk dia, Oh. nggak. Cuman si University of Dundee itu dia punya Center for Mm-mm. Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy. Aku bikin riset kan, bukan bikin riset. Mm-mm. Jadi waktu itu aku udah nge-apply ke
iseng aja nge-apply ke Imperial College, pokoknya yang masuk ke listnya LPDP itu kan. Nah terus Heeh. aku nge-apply, terus aku nanya kan jurusan ini ada apa enggak, aku pengen nge-apply PhD. Dapatlah email balasan dari si profesor di sana bilang, oh we don't offer this kind of, kita nggak offer jurusan ini. Yang kalau kamu mau nge-apply jurusan ini, mending kamu ke si PMLP, Center for Energy, Petroleum, Mineral and Policy, University of Dundee. Nah, surat itulah yang aku pakai untuk referensi ke LPDP waktu itu untuk bisa ganti universitas. Dan memang habis itu aku cari Hmm. bukti-bukti di mana bahwa si University of Dundee ini memang centernya one of the best center for energy gitu. Satu yang terbaik di Eropa yang terbaik, tapi kalau di dunia masih ada yang di US. Nah, Mm-mm. itu dulu strategiku seperti itu. Kayak gitu. Itu kalau memang kita harus tahu bahwa jurusan yang kita ambil itu eh, nom itu kalau dibandingin sama jurusan di universitas lain seperti apa ininya rankingnya gitu. Jadi kita ngelihat waktu itu dari situnya kalau aku. Terus itu tadi sih yang kamu bilang negara mana yang kita mau apply kalau untuk Iya. beasiswa ya kan. Kalau ke US itu kan kita juga harus persiapan kalau mau apply sekolah ke US itu Mm-mm. harus ada tes GMAT-nya. GMAT Iya. sama TOEFL kan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, tapi kayaknya chance untuk dari LPDP untuk Amerika itu cukup besar. Kalau Inggris sekarang sudah berkurang ya jumlah beasiswa yang untuk ke Inggris, setauku. Iya, Ke iya UK Mbak. sudah Sebenarnya berkurang. pas pas zaman aku apply itu juga udah mulai dibatasi, tapi aku setelah diterima aku mengajukan perpindahan terus ya dikasih proposal alasannya kenapa akhirnya Mm-mm. perpindahanku diterima. Terus ini Mbak ngomong-ngomong soal riset, tadi kan Mbak Betty ada nyebut terkait riset nih. Kita ada pertanyaan nih Mbak di Q&A-nya khusus untuk Mbak Betty. Eh, dari Ignatius Aryono, dia tanya Mbak Betty pas mau apply beasiswa juga siapin proposal riset ke calon supervisor? Betul, betul. Ya, waktu nge-apply beasiswa itu nggak cuma ke calon supervisor kita kirimin kirimin proposal riset. Proposal riset itu kita kirim juga ke LPDP kan. Nah, di situ nanti Mm-mm. dipertanggungjawabkan ketika wawancara di LPDP. Proposal risetnya mengenai apa dan apa yang bisa kamu berikan kembali kepada negara ketika kamu selesai si studi ini. Itu dulu dulu memang wajib, itu bagian dari Mm-mm. kalau S3 itu bagian dari salah satu syarat untuk nge-apply S3 itu harus udah punya riset proposal itu. Kalau yang ke supervisor, betul. Aku sebenarnya udah nge-apply si universitasnya waktu itu duluan. Itu aku Mm-mm. udah diskusi sama calon supervisorku. Nah, dari dia udah setuju, ya udah, dari situ udah setuju, aku baru bisa nge-apply S3 kan ke sekolah itu, ke universitas itu. Nah, udah diterima, dapat surat LOA-nya, baru pas dapat LPDP-nya itu dimasukin LOA-nya itu kayak gitu. Mm-mm. Jadi riset proposal itu kalau untuk S3 penting ya. Aku kurang tahu kalau master gimana waktu itu Popi. Perlu riset proposal juga nggak? Kalau Mbak Betty ini yang riset proposal, jadi buat dapat syarat untuk dapat LOA-nya ya Mbak, LOA untuk PhD. Kalau Mbak Betty. Dua-duanya, dua-duanya. Research Oke. proposal itu kita submit juga untuk beasiswa untuk LPDP waktu itu. Mm-mm. Itu syarat Oke. wajib untuk LPDP karena S3 kan. S3 itu kan research Mm-mm. base, Mm-mm. ya kan? Itu research Oke. base. Jadi research proposal itu menjadi salah satu persyaratan. Kalau nggak ada itu nggak akan dipertimbangkan menurutku. Kemudian untuk yang sama dengan proposal yang sama aku kirimkan juga ke universitas. Tapi kalau dulu caseku, universitas dulu dapat proposalku, di approve, Mm-mm. terus aku nge-apply S3-nya di sana. Dana yang belum ada kan, baru aku bisa nge-apply si beasiswa ini, masukin proposal yang sama kayak gitu. Jadi Oke. sama sih waktu itu aku kirimnya gitu. Kalau master tuh Mbak, aku cuma kayak bukan riset proposal ya jatuhnya, tapi seperti rencana studi. Jadi Hmm. dan itu untuk ke LPDP aja sih kemarin. Kalau untuk persyaratan ke UNIF, kayaknya seingatku aku nggak perlu masukin riset proposal karena nanti meskipun ada tesis, kita ngasih proposalnya nanti pas udah kuliah gitu. Jadi itu rencana studi perlu kita siapin untuk master ya, perlu kita siapin untuk pengajuan ke beasiswa waktu itu ke LPDP. Itu cuma lebih ke arah mau ambil fokus apa, mau ambil mata kuliah apa, terus kamu mau belajar apa sih di situ dan juga mau kasih kontribusi apa, mau pulang jadi apa, kurang lebih seperti itu Hmm. sih Mbak, sama mungkin ya. Terus nih Mbak, Mirip iya ya.
ini ada pertanyaan juga nih, dan pertanyaan ini sih sebenarnya sering juga ditanyain sama personally teman-teman aku, atau ya mungkin teman-temannya Mbak juga pernah nanya. Eh, untuk kuliah di luar ini, mau S2 atau S3 ini sebaiknya setelah fresh grade langsung daftar, ataukah pengalaman kerja dulu baru daftar? Itu kayak salah satu hal yang sering apa ya, direnungkan sama teman-teman yang lagi cari peluang kuliah gitu, dan kadang salah jadi pertimbangan juga gitu. Terus kalau aku personally sih sebenarnya mau dilihat secara objektif pun setiap pilihan nggak ada yang salah gitu loh. Itu tergantung individunya aja, kesiapannya gimana. Karena kalau dipertimbangkan terus, ujung-ujungnya mungkin malah nggak berangkat-berangkat. Yang fresh grade mungkin misalnya mau pengalaman kerja dulu. Nanti yang udah pengalaman kerja pun mikir, nih pengalaman kerja 5 tahun cukup nggak ya untuk basis S2, atau nggak untuk S3 udah cukup nggak? Jadi kadang it's a never ending consideration jatuhnya. Tapi mungkin Mbak Betty, kan kebetulan kita posisinya beda nih Mbak, jadi mungkin kita bisa saling share. Aku kan waktu itu posisinya fresh grade langsung dapat peluang untuk kuliah lagi. Kalau Mbak kan sempat dapat pengalaman kerja dulu, terus S2, terus bisa S3. Jadi mungkin Mbak bisa, siapa dulu nih yang cerita ya? Boleh kamu dulu, nanti Kalau lanjut aku kalau aku sih dari fresh grade. dari fresh grade sebenarnya nggak ada suatu ambisi yang fresh grade harus langsung S2 tuh nggak ada. Jadi simply terbuka untuk peluang aja. Kalau aku bisa kerja dulu, itu lebih baik. Atau bisa ada income dulu. Jadi paling nggak bisa ada sangu gitu pas pergi. Cuma waktu itu kebetulan udah dapet peluang untuk langsung diterima unit dan juga diterima beasiswa. Mungkin hal positif yang aku dapat itu um, apa ya, otakku tuh masih masih akademik banget gitu Mbak. Jadi aku pursue hal-hal yang aku suka. Terus waktu itu kebetulan selama S1 tuh fokusku ke international trade sama investment, sering ikut lomba-lomba moot court ke luar negeri juga untuk bahas hal itu. Jadi ya udah, aku tahu aku mau apa, aku tahu aku mau risetin apa, dan yang mau dicari tuh dapet gitu. Aku kayak bisa lebih fokus karena itu adalah kelanjutan dari studi S1. Jadi uh, hopefully ketika berangkat aku punya harapan aku bisa dapat spesialisasi di situ, karena itu inline dengan S1 dan S2, dan juga itu ngebantu karena skripsi sama tesis juga bisa senada, terus akhirnya bisa bikin jurnal juga, dan itu menurut aku cukup membantu poin plus saat aplikasi dan juga saat belajar di sana sih. Terus kalau untuk waktu kerja sih emang pekerjaan aku sekarang mungkin nggak segitu relate-nya dengan ilmu S2 aku, karena aku S2 tuh belajar soal lebih ke makro kali ya Mbak, karena soal trade, investment, apa bilateral treaties, dan mungkin sekarang di Indo jatuhnya ya kerja di bidang hukum ya di commercial and business biasa aja, dan mungkin basisnya juga Indonesian law, bukan international, nggak semuanya international treaty seperti yang dipelajari waktu S2. Cuma kan itu apa yang aku dapat selama studi, selama belajar, dan pengalaman-pengalaman aku itu bisa menambah kredibilitas aku ketika apply kerja, dan juga bisa menambah apa ya, bisa jadi lebih pede juga. Terus juga you feel like you have something to offer gitu loh ketika kamu kerja dan dihadapkan dengan pesaing-pesaing yang lain di lingkungan kerja pun, kamu merasa kamu punya kredibilitas dan pola berpikir yang mungkin udah diasah nih waktu S2. Jadi ngebantu untuk karir, meskipun misalnya dari segi ilmu enggak selalu intertwine. Itu sih Mbak kalau dari sisi aku. Jadi menurutku sih dua-duanya pasti ada hal-hal baiknya, tergantung individu yang ngejalanin lebih prefer yang mana, lebih nyaman yang mana, dan asal firm dengan pilihan yang diambil pasti hasilnya akan baik juga sih menurut aku. Tapi kalau menurut Mbak Betty, gimana nih pengalaman Mbak Betty? Aku juga penasaran sih, karena kalau ditanya ini kadang aku nggak bisa kasih jawaban uh, yang pasti juga. Mending yang mana ya? Yang nggak tahu. Suka Nggak, bingung kalau juga. kataku sih, iya, kalau kataku sih benar katamu. Pilihan itu nggak ada yang salah sebenarnya selama kita tuh Mm-mm. yakin dan kita percaya bisa menyelesaikan itu. Kalau case-nya Poppy tadi kan langsung ya fresh grade langsung S2. There's nothing Mm-mm. wrong with that gitu loh. Maksudnya terkadang eh, gini sih, kalau kalau punya pengalaman kerja sebelum S2 itu ada keuntungannya. Keuntungannya adalah ketika kita kerja itu sebenarnya kan kita mencoba mencari ya, kita menikmati di bidang apa. Misalnya kayak waktu itu kan sebenarnya akuntansi.
Aku kan Mm-mm. accounting sebenarnya kan, accountant di minyak kan. Sebelumnya di EY ya kan, auditor. Dari auditor aku jadi accountant biasa kan, di Sinok sama di Husky waktu itu. Mm-mm. Nah, di situ aku kan ikut training-training. Nah, dari situ aku ikut training itu aku ada training namanya petroleum kontrak, production sharing kontrak, petroleum system, kontrak-kontrak migas gitulah. Di situ Mm-mm. aku enjoy banget. Terus kupikir, wah akunting kan nggak dapet nih konsep-konsep Hmm. kayak gini. Dan memang dari aku waktu kecil pengen S2 itu aku nggak punya bayangan. Aku mau S2 apa, sembuh gitu, nggak ngerti gitu kan mau S2 apa. Nah dari situlah aku akhirnya, oke aku sekarang tahu apa yang mau aku S2 kan gitu. Aku mau nyari Mm-mm. apa. Nah udah akhirnya aku fokus di itu ambil yang oil and, makanya S2 aku dulu oil and gas management untuk Mm. S2. Nah, di situ waktu aku S2 karena aku udah punya pengalaman, pengalaman itu sangat sangat berguna gitu karena case tadi aku kalau aku ada tugas-tugas hitung-hitungan di mana aku paham gitu hitung-hitungannya itu kayak Mm-mm. gimana karena aku pernah ikut training, aku ngerjain akuntansinya seperti apa, laporannya seperti apa. Jadi aku bisa mengkaitkan hal-hal tersebut gitu dalam pekerjaan pada saat aku kuliah gitu. Itu keuntungannya kalau punya pengalaman kerja. Mm-mm. Nah, Oke. dan memang sih ya kalau menurutku plus minusnya itu ada. Plus minusnya tuh Mm-mm. ada. Nggak semua company di Indonesia company bukan ini ya. Kalau konsultan itu biasanya mau dia nerima Mm-mm. S2 atau S3. Itu konsultan tuh biasanya lihat itu karena S2 S3 itu biasanya eh, tingkat analytical critical analisisnya eh, bet, better ya dari Mm-mm. maksudku better dalam artian dibandingin yang S1 untuk S2 dan S3 tuh kan kita banyak menganalisis. Nah, itu Iya. konsultan mau. Kalau perusahaan biasa kayak migas yang aku dulu pernah apply itu susah kalau dari S2 mau Hmm. balik lagi ke perusahaan kayak gitu susah karena yang kami lakukan itu waktu aku di migas itu kan monoton ya. Accounting ya itu Mm-mm. aja. Jadi jujur aja waktu aku balik dari S2 I was having difficulties gitu untuk dapat kerjaan sebenarnya. Mm-mm. Itu cuman aku dulu beruntung juga sih akhirnya aku dapat diajak diajak untuk kerja sama ESDM. Akhirnya Mm-mm. dari situlah aku bisa lanjut S3 waktu itu dan itu dengan pengalaman 1 tahun di 6 bulan sih sebenarnya 6 bulan lagi di ESDM kemudian sisanya 1,5 tahun di migas tapi ngerjain yang benar-benar clerical lah katakanlah clerical Hmm. nggak clerical banget sih cuman ya itu tadi pas S3 karena udah dapat pengalaman itu network yang udah dibangun pada saat kita kerja itu Mm-mm. benar-benar harus kita maintain karena ketika kita kuliah kalau kita ngelakuin riset yang terkait dengan apa yang kita lakukan sebelumnya dalam pekerjaan, itu network yang kita punya itu adalah katakanlah harta ya, harta yang tidak bisa Mm-mm. dinilai dengan uang. Kalau maka itu dia yang namanya the power of networking tuh I do believe, pokoknya aku percaya banget lah, adalah the power of networking. Karena to be honest, jujur aja ini kalau aku nggak punya network ini, aku nggak bisa selesai S3. Mungkin aku udah masuk rumah sakit jiwa kali. Puyeng kali nyari datanya. Sepuyeng itu ya, Mbak? Jadi, ya S3. kalau ya betul, tergantung tergantung dari data yang kamu pakai sebenarnya kalau S3. Apakah Hmm, itu data oke. primary atau secondary? Kalau primary, aku dulu kemarin primary kan, primary data itu Mm-mm. aku harus survei ke Kalimantan lah, ke Sumatera, ke Riau, melusuk-melusuk lah istilahnya ya kan. Mm-mm. Terus aku harus interview orang-orang di migas lah, gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu networking itulah yang aku pakai ketika aku S3. Itu aku bersyukur banget sih aku punya pengalaman. Tapi bukan berarti kalau yang fresh grade tidak bisa membangun itu semua ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau menurutku kalau memang memang dari fresh grade pengen langsung S2 atau S3, I don't think it's a big deal dalam artian selama kita mau melakukan itu dan kita percaya kita bisa, pasti akan ada jalan gitu sih kalau menurutku dan ya apalagi kalau di masa sekarang susah nyari kerja gitu kalau misalnya ada Mm-mm. oportunitas untuk kita mempelajari hal lain why not gitu bahkan sekarang kita bisa join open university gitu online gitu Iya. ada banyak sekali platform-platform yang gratis kita untuk belajar tuh ada kalau memang kita mau keep up dengan ilmu ya itu sih jadi kalau saranku sih nggak ada nggak
nggak perlu bingung. Kalau memang berpikir mau kerja dulu, silahkan preferensi aja yang mana. Kalau menurutku sih, it really depends on each of preference ya. Setiap preference Iya, masing-masing itu kan beda-beda. Itu sih. iya, iya, betul. Kalau ini kira-kira Mbak ada preferensi nggak? Misalnya udah kerja nih, seseorang udah kerja, terus lagi mau berangkat S2, kira-kira sebaiknya tuh udah menabung pengalaman kerja minimum berapa lama sebelum pergi S2? Kira-kira ada tips nggak Mbak? Mungkin 2 tahun kerja, atau paling nggak setahun dulu, atau harus sampai 5 tahun? Baiknya untuk Ini maksimalin koneksi itu, atau ya, networking. kalau mau ngambilnya MBA, Master of Mm-mm. Business Administration, setauku itu minimal 5 tahun. 5 tahun apa 3 tahun ya? Aku kurang kurang tahu. Jadi kalau ngambilnya Hmm, MBA minimal ada minimalnya tuh untuk kerja di mm-mm. perusahaan itu minimalnya 5 tahun atau 3 tahun. Kalau MSc itu bisa fresh grade. Kalau aku sendiri preferensinya dua paling nggak 2 tahun kerja lah. Paling nggak kalau aku ya Hmm, aku preferensinya dua mm-mm. tahun kerja. Jadi aku tahu dunia kerja seperti apa. Kalaupun nanti aku pulang dari akademia itu mau balik ke dunia kerja, aku udah tahu kayak apa gitu. Bagusnya sih karena aku pernah kerja, terus sekarang kan aku kan malah aku lebih mimpi enjoy apa ya, aku bilang enjoy riset kan daripada kerja sama perusahaan. Nah, itu Mm-mm. juga itu juga ngebantu sih karena aku udah pernah kerja di perusahaan, aku udah pernah kerja di konsultan firm kayak Ernst Young itu. Jadi aku tahu oh kalau Ernst Young kerjanya gini, oh kalau perusahaan biasa kerja gini. Terus oh ini nih yang aku suka, akademik dan research. Ya udah itulah. Jadi itu bantu apa ya? Bantu shape mindset ya. Aku pengen kemana. Itu aja sih sebenarnya Mm-mm. gitu. Oke. Jadi Terus ya kan minim ya. proses aplikasi beasiswa tuh kan ribet ya Mbak ya. Mbak harus mungkin harus cari-cari rekomendasi dari dosen. Kadang ada yang minta dari akademisi sama dari employer gitu kan. Mbak Betty untuk menyeimbangkan nih waktu kerja dengan persiapan tuh kira-kira gimana? Terus jadinya berapa lama? Apakah apakah jadinya lebih panjang prosesnya karena mungkin kerja sampai malam terus baru bisa nyiapin, mungkin baru bisa invest waktu untuk nyiapin buat application tuh seminggu sekali, atau mungkin cuma malam, tengah malam. Itu kira-kira mungkin ada tips yang bisa dibagiin ke teman-teman yang lagi nonton persiapan application beasiswa dan universitas uh, waktu lagi kerja. Itu bagi waktunya tuh gimana Mbak? Oke, waktu lagi kerja ya. Ini aku pengalamanku yang waktu ngeplay ini aja ya, Mm-mm, ngeplay S2. Itu mm-mm, aku biasanya kalau misalnya kerja itu kan kadang nggak tahu lah ya kalau di kantor kamu seperti apa, tapi kantor-kantor kami itu waktu itu nggak sibuk kantor-kantor lainnya. Jadi kalau yang lain lagi gosip, biasanya aku iseng belajar bahasa Inggris, iseng aku bikin mm, tulisan gitu-gitu untuk persiapan aja. mm-mm, Tapi kalau kalian sibuk banget, kalau menurutku eh, misalnya pulang office hour jam 6, take lah, ambil aja lah waktu setengah jam sampai 1 jam buat browsing-browsing tentang scholarship baru pulang. Nunggu macet ke orang Jakarta, nunggu macet. Kalau mm, orang yang nggak pakai macet ya nggak apa-apa lah ya berkorban sejam setelah office hour gitu. Kalau kalau aku akan sarankan seperti itu. Atau kalau mau berkorban waktu istirahat ya bawa makan. Jadi lunch itu sambil mm-mm, iseng kayak gitu. Itu sih kalau saranku kayak gitu. Dulu aku sambil ini juga. Jadi pulang kantor masih les bahasa Inggris, pulang jam 9 malam nanti jadinya kayak gitu. Cuman ya itulah ya perjuangan dan memang no pain no gain ya. Jadi iya, iya. dan worth it sih kalau kataku. Meskipun kita nggak dapat pada saat itu, tapi worth it. Kenapa? Karena kita sudah katakanlah kita jadi belajar untuk mempersiapkan Mm-mm. ke depannya itu akan lebih bagus lagi gitu. Kalau kamu gimana dulu? Dulu mah kamu nggak ini ya, nggak sambil kerja ya? Lupa aku. Iya, enggak Mbak. Jadi Pasti emang ya. waktu itu ada waktu luang 2 bulan, belum dapat kerja, terus cuma nunggu wisuda. Jadi emang waktu itu bisa full untuk cari kerja dan cari beasiswa sih untungnya. Jadi maka aku nanya, penasaran gimana nih bagi waktunya kalau udah kerja, dan ternyata emang harus disempetin sama ya harus komit. Kalau emang tiap hari setengah jam atau 1 jam, emang harus apa ya, komitmennya harus kuat ya supaya bisa Betul. jalan terus persiapannya gitu. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Mbak Betty. Ignatius Aryono nanya, kemarin udah interview dari beasiswa United Board, tapi mau cari beasiswa lain, gimana kalau kita coba semua beasiswa? Nggak apa-apa sih ya Oh, boleh sebenarnya. banget, men. Boleh banget. Menurutku Heeh. ya.
Mm-mm. Coba semuanya kalau menurutku. Nothing tulus, bahkan dalam hal pekerjaan, coba semuanya. Dan jangan sampai kita itu put off dengan salah satu requirement. Misalnya ada satu, Mm-mm. aduh gue nggak ini nih gitu. Misalnya apa ya, katakanlah gini, dalam beasiswa itu hanya dikhususkan untuk ekonomis gitu, ekonomis yang Mm-mm. tahu masalah makro segala macem. Misalnya kita nggak punya, aku nggak punya nih, bodo amat, apply aja gitu. Jadi Mm-mm. jangan sampai kita cuma put off karena satu hal, karena banyak yang pasti nggak memenuhi itu gitu. Kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu. Jadi kalau menurutku, misalnya satu aplikasi udah jalan dan mau ngeplay yang tempat lain, apply aja terus. Terus kalau mau diakalin letter ya, yang dari kalau kamu ada reference letter yang dari dosen, perlu dosen dua gitu ya. Bilang sama dosennya, to whom it may Mm-mm. concern. Nah udah, to whom it may concern Heeh. itu bisa dikirim ke siapa aja kan. Jadi nggak perlu ngupdate lagi, nggak perlu Iya, minta lagi, iya. Pak, minta lagi dong, Bu, minta lagi dong. To whom it may concern, jadi kamu bisa pakai itu berkali-kali. Itu sih kalau menurutku itu pokoknya jangan sampai apa ya. Pokoknya nanti yang penting kita tinggal milih gitu. Kita tinggal milih mana yang Mm-mm. memang paling cocok buat kita. Itu sih kalau menurutku. Jadi ya coba terus. Bagus itu bagus. Iya, setuju. Setuju. Aku juga setuju sih sama Mbak Betty. Coba aja semuanya peluang karena kita nggak tahu mana yang rezeki. Jadi kalau Mm-mm. apalagi kalau memang lagi Bener. pada opening semua kan jarang juga tuh mereka opening mungkin setahun sekali atau setahun dua kali. Jadi ya manfaatin aja semua peluang yang ada. Jangan cuma ngandelin satu Mm-mm. gitu. Em, terus kalau misalnya dapat dua-duanya gimana ya? Mbak kalau Mbak Tinggal sempat milih kan? ada pengalaman, Hah? iya sih tinggal milih sih. Kemarin juga ada teman-teman LPDP yang sempat dapat beberapa, jadi dia memilih yang lain atau dia milih LPDP dan itu ya itu hak, maksudnya biasa itu hak, jadi kita bebas memilih mau diambil yang mana gitu sih. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Feby Melani, ini teman valid seangkatanku juga. Tips supaya dapat IELTS yang bagus. Ini bagusnya berapa, Feb? Kalau bagusnya 9, Repot ya kalau bagusnya 9. berapa, Kalau Feb? tips, ah, Tunggu, kalau biasanya sih kalau requirement di UK tuh 6 enam setengah ya Mbak ya? setengah. Aku lupa deh, 6,5 Enam atau setengah 7 ya? overall. Enam Mm-mm, setengah. Nah, 7 loh. Kalau kamu mau ngambil loh, biasanya 7 tuh. mm-mm. Tulis writing harus 7 kalau nggak salah. Nggak boleh 6,5 kayak sekarang. Iya, iya Kalau nggak di boleh. Inggris Uh-uh. Kayaknya loh. ada yang boleh di bawah enam setengah. Kadang mahasiswa dari negara lain ada yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi mereka pas nyampe Queen Mary nggak boleh langsung Harus kuliah, ikut bahasa Inggris dulu tuh ya, Mbak, ya gitu. Jadi benar. kalau Harus bayar kalau enam lagi. setengah, mm-mm, harus bayar lagi dan itu Harus pun bayar belum belum lagi. kuliah. Jadi Iya, heeh. kalau Mbak dulu IELTS Kalau juga atau pakai TOEFL Mbak Betty? IELTS, IELTS, IELTS. IELTS. Mm-mm, Kalau kalau kaitannya sama tips tadi, mm-mm, aku sih dulu memang jujur aku les ya, tapi les mm-mm, khusus IELTS. mm-mm, Nah, itu writing itu jadi hal yang momok buat aku zaman dulu ya. Ya sekarang juga masih sih. mm, Momok karena writing orang Indonesia itu jelasin gamblang yang mana di mana which is and then bla bla bla, pokoknya itu banyak banget conjunctionnya, konjungsinya tuh mm-mm, banyak, ya kan? mm-mm, Nah, itu yang aku perhatiin kalau aku lagi nge-review tulisan-tulisan yang dikasih ke aku, itu banyak banget kesalahan orang Indonesia tuh di situ. Dan writing sih kalau menurutku, kalau mau didalemin tuh writing itu yang paling berat. Sebisa mungkin tiap hari sempatkan waktu untuk nulis, belajar, dan online sih dulu aku ya, mm-mm, online, nyari soal-soal writingnya itu online. Terus biasanya kan soal-soal IELTS itu kan baca graf ya kan, baca peta gitu, terus suruh mm-mm. jelasin kan, deskripsi kan, Iya, itu iya, aja betul. latihan terus. Nah kalau memang les sama gurunya, kirim aja ke gurunya, suruh gurunya ngecek, atau kalau Mm-mm. ada temen yang memang jago bahasa Inggrisnya, suruh ngecek. Aku yakin mereka mau bantu sih, kayak Poppy gitu kan, pasti dia mau bantu lah, free of charge lah kalau Poppy mah. Siap, siap. Nah terus Berarti, itu sih berarti Mbak kalau dulu kursus ya? Kursus tapi online. Kursus IELTS tapi online gitu Mbak dulu. enggak, IELTS aku bayar, aku datang, cuman aku Oh, di belajar mana juga Mbak dulu? sendiri. Jadi TBI yang deket sama kantor kan di SCBD, Hmm, TBI dulu mm-mm. di deket City Plus, kok City Plaza, City Bank Tower ya? Apa City Bank kan Mandiri Tower? Deket situ lah pokoknya, Jalan Sudirman Oke. situ. Jadi aku tinggal naik motor muter kan. Aku Mm-mm. dulu les, jadi aku pulang kantor les. Nah terus eh di sela-sela waktuku aku biasanya nulis, rajin nulis gitu.
Terus speaking Hmm. itu berat juga sih speaking. Tapi kalau sekarang banyak lah yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris Mm-mm. sebenarnya. Ada lah pasti kan. Itu sih writing sih yang menurutku challenges. Apa aja sih tesnya writing, listening ya, listening Writing, nonton listening. Netflix. Ya, nonton Netflix. Honestly, kemarin aku pas pulang ke sini, aku kan takut ya karena 2 tahun yang lalu pas aku pulang itu kan pulang cukup lama ya. Bahasa Inggris tuh Mm. AAU lagi kan di sana kan. Terus aku bingung kan, aku tanya lah sama ini kan, bilang gimana nanti kalau gue balik lagi ke sini bahasa Inggris gue hilang. Terus nonton Netflix kata dia, tiap hari lah aku di sini tuh nonton Netflix yang bahasa Inggris dan Mm-mm. nggak pakai terjemahan kan. Itu ngebantu banget, nonton program bahasa Inggris itu ngebantu, entah BBC entah apa, itu ngebantu sekali kalau menurutku untuk belajar listening Mm-mm. sama speaking. Itu ngebantu banget nambah kosakata segala macam, sama baca buku sih sebenarnya itu sih. Iya. Apa aja sih Kalau listening, dari reading? Poppy, Reading, listening, kalau reading, reading ada tips nggak, Mbak? Untuk ya reading? baca buku itu. Atau udah, oh iya, baik-baik baca Aku kalau buku. kalau aku dulu aku nggak tahu ya ini tekniknya oke apa Mm-mm. enggak, tapi waktu ngerjain readingnya itu biasanya aku baca dulu soal-soalnya, Mm-mm. ya kan, baca soalnya dulu Mm-mm. baru ke readingnya, karena aku pengen tahu apa yang ditanya. Jadi pas di readingnya itu aku pas baca baca katakanlah paragrafnya yang ada itu, aku tinggal oh ya ini tadi ditanyain, tinggal ditandain, terus habis itu tinggal ngerjain, jadi tahu, jadi nggak semuanya harus dibaca. Kalau aku dulu gitu, Mm. jadi lihat dulu dari soalnya baru balik ke paragrafnya itu. Kalau Poppy gimana Iya, dulu? iya. Kamu pakai IELTS gak sih, Pop? Aku IELTS juga, Mbak. Waktu itu daftarnya ke UK sama aku daftarnya cuma di Eropa, jadi bisa pakai IELTS Oh, oke. Okay. semua Mm-mm. gitu. Terus waktu itu kayak persiapan bahasa Inggris itu juga salah satu yang challenging sih buat aku karena kebetulan rekaman hukum atau enggak untuk yang bidang sosial tuh lebih Mm-mm. tinggi. Dia minta 6,5 atau 7 ya, kayaknya aku lupa, kayaknya 6,5 sih, 6,5 Mm-mm. overall. Terus waktu itu aku adalah masih bulan-bulan pertama. Oh, jadi tuh aku sempat kerja, Mbak, akhirnya setelah wisuda, terus sembari sembari nunggu proses LPDP-nya ini aku sempat kerja di kantor pengacara gitu selama 3 bulan. Tapi itu udah diterima LPDP kayaknya, jadi aku sambil persiapan keberangkatan dan lain-lain gitu sambil kerja. Cuma waktu itu aku entah Mm-mm. kenapa tes bahasa Inggris ya, aku lupa tuh gimana timelinenya. Jadi mungkin waktu itu udah mau habis kali. Jadi pas aku apply itu masih ada IELTS yang masih berlaku kan 2 tahun. Tapi terus kayaknya tuh aku disuruh ngirim lagi IELTS yang terbaru, yang baru. Maksudnya aku tes Hmm. lagi. Terus aku jam kerjaku cukup panjang kalau di kantor pengacara. Jadi kadang aku cuma bisa belajar online aja lewat internet. Terus sempat coba apa sih semacam dummy, jadi semacam virtual test gitu buat buat tahu aku lemahnya di mana IELTS. nih gitu. Mm-mm. Terus aku lemah di mana ya? Aku tuh lupa lemah di mana. Pokoknya ujung-ujungnya ya cuma belajar sendiri lewat internet, latihan-latihan soal dari internet aja gitu. Itu pun disempet-sempetin, kadang udah ngantuk-ngantuk, kadang nggak sempet, cuma seminggu 3 kali paling bisa latihan. Terus speaking tuh juga nonton kan aku juga jadinya kurang sempet karena jam kerja aku panjang banget, Mbak. Jadi untuk latihan speaking tuh aku harus alokasi waktu sendiri, nonton YouTube juga untuk apa sih, ada YouTube tentang speaking IELTS gitu. Jadi ada orang lagi di tes IELTS tapi muncul di YouTube. Jadi at least aku bisa tahu pertanyaannya jenisnya apa aja, terus how to Betul, respond betul. gitu. Karena waktu itu nggak sempet nonton, tapi sejauh itu sih banyak latihan sih buat Feby dan juga teman-teman lain yang tadi nanya, mau nggak mau disempetin at least setengah jam, terus juga melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup konstruktif ya buat bahasa Inggris, kayak tadi nonton Netflix atau mungkin baca-baca novel bahasa Inggris gitu, atau mungkin subtitlesnya dihilangin yang kayak gitu. Jadi ya latihan sih kuncinya, sama mungkin boleh juga tuh coba semacam tes dummy atau virtual test. Jadi bukan Mm-mm. bukan tes IELTS yang sebenarnya, karena sebenarnya kan mungkin mahal. Tapi kalau nggak salah yang virtual atau yang dummy test tuh mungkin cuma beberapa ratus ribu, ya mahal juga sih. Tapi at least kamu bisa tahu kelemahanmu di mana, dan kamu bisa fokus untuk ningkatin bagian-bagian yang lemah. Misalnya lemah di listening, ya berarti kamu banyak latihan di listening. Itu Ya. aja sih, jadi know yourself juga, terus dievaluasi dan ditingkatin titik-titik mana yang kamu lemah supaya nilainya bisa bagus gitu aja sih. Mbak ada tambahan lagi nggak, Mbak, untuk tips-tips? Udah sih, kamu udah sebutin semua. Kalau menurutku belajar dari YouTube itu penting. Pokoknya trik-triknya ngerjain-ngerjain IELTS, soal-soal tipikal-tipikal Mm-mm. soalnya seperti apa.
Itu juga sangat ngebantu. Dan jangan menyerah kalau gagal sekali. Aku gagal 3 kali, men. Yang ketiga baru bleng. Jadi aku bayar 3 kali tes. Oh, aku juga 2 kali tes. Aku juga 2 kali tes. Jadi nggak langsung berhasil. Makanya untuk tes kedua aku hati-hati banget itu. Pokoknya bener-bener dimantepin latihan. Iya, Jadi kadang emang nggak sekali langsung sukses ya. iya. Terus nih kita ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Enggak, iya. Mas Yakobus Wirawan. Komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi penting atau enggak? Penting apa enggak? Oke, ini Uh-uh. saya yang jawab dulu ya. Mm-mm. Menurutku bagus kalau kita bisa kembali ke tanah air dan memang dapat pekerjaan yang bisa kita berkontribusi secara langsung kepada Indonesia. Menurutku itu. Tapi gini, balik lagi sih sebenarnya. Kalau memang jadi kalau menurutku sistem dari beasiswa yang sekarang itu kan kita tanda tangan kontrak ya untuk komitmen kembali ke Indonesia. Tapi gini, eh, jaminan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah ketika kita kembali ada pekerjaan yang memang kita bisa berkontribusi kepada Indonesia. Sementara penerima beasiswa itu ratusan ribu. Itu yang perlu dipertimbangkan dan itu harusnya ada roadmap-nya. Jadi kalau misalnya harusnya dulu nih, kalau pas saya tanda tangan dapat beasiswa, kalau menurutku alangkah baiknya. Jadi ketika saya kontrak tanda tangan itu jadi dari pemerintah itu sudah ada alokasinya. Oke, nanti Betty balik, penelitian dia mengenai ini. Nanti Betty balik, kita akan tempatkan dia di katakanlah di departemen ini, bla bla bla. Jadi aku pulang itu, aku tahu berkontribusi kemana. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah perdebatan antara penerima-penerima beasiswa ini yang sebenarnya bisa berkontribusi dari luar. Ya sekarang faktanya aja lah, kita sekarang aku sekarang kerja kan mobile sekali, pindah-pindah dari Jogja, Jakarta, terus Medan. Sebelumnya aku ngerjain dari UK juga gitu. Tapi fokus kerjaanku adalah riset di bidang energi, sektor energi di Indonesia. Dan itu rata-rata pekerjaan yang aku lakukan adalah pakai meeting Zoom atau Teams gitu ya. Itu bisa berjalan gitu. Dan kalau komitmennya bisa dipenuhi dan memang ada pekerjaan yang itu tadi bisa langsung berkontribusi ke Indonesia, ya why not gitu ya. Tapi kalau memang pekerjaan dia misalnya kayak Poppy misalnya, dia bisa jadi representatif katakanlah lawyers di UK sana katakan, untuk menjadi representatif lawyers kaitannya sama isu-isu dispute di Indonesia katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, dia menjadi representatifnya Indonesia di UK. Kan dia bekerja juga untuk Indonesia gitu. Doesn't mean that she doesn't give back to the country, tapi dia bisa bekerja di UK, namun untuk Indonesia juga gitu. Banyak sekali kok yang aku perhatiin sebenarnya kalau teman-teman penerima beasiswa itu mau katakanlah mau mengembangkan sayapnya gitu ya ketika mereka sekolah selama 1 tahun setengah itu dimanfaatkan untuk membangun jaringan, untuk meningkatkan profesionalitas mereka di bidangnya masing-masing. Itu sebenarnya kita nggak kalah saing sama orang internasional itu. Cuman ya itu tadi sayangnya itu tadi kebijakan yang kembali ke tanah air itu menurutku memang harus dilihat lagi supaya kita tuh benar-benar oke, aku balik ke Indonesia, aku punya pekerjaan ini gitu. Nah, karena kan aku juga udah posisi di Indonesia nih kan. Nah, ini kerja untuk Indonesia, tapi aku laporannya kemana? Laporannya ke Swiss, laporannya ke Kanada. Tapi kerjaanku online juga gitu. Dimana kalau misalnya aku ngerjain dari, katakanlah aku pindah ke Malaysia, aku kerja di Malaysia. They don't know gitu. Karena yang penting aku submit report tentang Indonesia gitu. Jadi itu tadi yang perlu kalau menurutku roadmap itu yang harus disiapkan oleh katakanlah pemberi beasiswa yang memang targeted gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi ya itu pro kontra sih ya. Ada yang bilang haruslah, wajib lah. Oke, kalau harus kasihan dong, master itu kan aplikannya banyak sekali ya, penerima beasiswa master. Pulang tiba-tiba dia nggak ada kerjaan, padahal dikatakanlah dia dapat offer di sana, gitu. Dan kalau menurutku berkontribusi untuk negara itu bisa dari berbagai macam sih, menurutku itu ya, itu personal view ya, personal view. Gitu. Bukan berarti aku nggak pro Indonesia ya, aku cinta Indonesia loh. Kalau Poppy, menurut Poppy gimana? 7 menit lagi nih, Pop. Kalau menurutmu gimana, Pop?
Aku sebenarnya setuju nih sama Mbak Betty. Bukannya kita mengkritisi pemerintah ya untuk mengkaji ulang ketentuan beasiswa, tapi sebenarnya kontribusi ke Indonesia itu bisa diinterpretasikan secara luas dan nggak harus bekerja secara domisili di Indonesia untuk kamu berkontribusi buat Indonesia seperti yang Mbak Betty tadi udah ceritain gitu. Dan juga sebenarnya setelah pulang S2 juga aku nggak yang langsung shining, simmering, splendid dapat kerjaan tawaran dari mana-mana, dan juga malah kita butuh nyari juga gitu. Dan BTW aku sempat di Deloitte juga Mbak dulu EY kan. Aku sempat Oh, di Deloitte iya. juga dulu Mbak untuk ya coba cari-cari peluang aja gitu. Cuma untuk waktu itu sih aku belum ada kepikiran kerja di luar ya, karena waktu itu cita-cita aku pengen jadi lawyer, dan lawyer kan practice based dan itu jurisdiction based, jadi aku ya pengen dapet uh, license advokat di Indonesia dulu sebelum kepikiran yang lain-lain dulu. Makanya waktu itu kepikirannya aku mau langsung balik Indo supaya aku bisa dapat pengalaman dan bisa jadi license advocate. Dulu sih kepikirannya gitu. Mm-mm. Tapi juga masalah kontribusi, sebenarnya waktu aku ada pengalaman waktu interview nih Mbak. Jadi waktu aku interview scholarship, ini lagi-lagi bukan mengkritisi pemerintah atau mengkritisi pihak beasiswa, cuma sharing aja. Um, aku tuh sempat ditanyain soal kontribusi ini mau jadi apa. Terus aku ceritakan kalau mau jadi lawyer di bidang commercial dispute atau commercial business apapun itu, karena kebetulan aku waktu itu interestnya di international economic law. Dan impresi pewawancara ketika denger mau jadi lawyer tuh bawanya negatif, seakan-akan kita nih money oriented, kita nih cuma membela yang salah dan bla 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 kayak gitu. Dan itu seakan-akan memberikan kesan kalau aku nggak bisa berkontribusi ke Indonesia ketika kalau aku memilih untuk menjadi lawyer. Terus jadi itu butuh suatu diskusi yang cukup panjang selama interview buat memastikan bahwa sebenarnya lawyer kalau ada dispute between states, masalah international trade, yang maju juga lawyer sebenarnya. Maksudnya lawyer in general gitu, bukan lawyer yang sekedar money oriented dan bla bla bla. Terus tapi waktu itu aku open juga sih untuk pekerjaan yang lain. Jadi aku nggak cuma mau jadi lawyer, yang penting aku bisa kontribusi misalnya kerja di departemen perdagangan atau apa yang berhubungan dengan studiku di international economic law. Waktu itu masih yang idealis banget gitu. Mm-mm. Jadi ya luas ya konotasinya untuk kontribusi ke Indonesia, dan itu sebenarnya kita wajib kasih esai ya Mbak, seingatku. Kita wajib kasih esai untuk jelasin tujuan belajar apa dan juga kontribusi yang bisa kamu kasih dari hasil studi kamu tuh apa. Jadi kalau ditanya penting atau Mm-mm. enggak, ya itu penting banget karena itu salah satu syarat yang harus kamu kasih ke beasiswa, dan itu adalah komitmen kamu juga karena selama interview itu bakal dicecer untuk Mm-mm. tujuan-tujuan Bener. kamu. Jadi ya itu penting banget buat disiapin. Mungkin kadang masih abstrak ya Mbak. Waktu itu aku siapin jujur masih agak abstrak karena aku masih fresh grade, dan jadi mungkin Mm-mm. belum se-firm atau belum punya gambaran seperti Mbak Mbak Betty yang udah kerja lama dan udah tahu banget nih mau ngapain. Jadi tapi at least kamu udah ada tujuan gitu, meskipun misalnya masih abstrak atau belum yang Mm-mm. spesifik banget, tapi itu udah harus ada di core dan udah harus dipikirin banget sih kalau untuk beasiswa ya. Kalau untuk LPDP ya khususnya Mbak, aku kurang ngerti. Kalau nggak salah tuh aku sempet waktu S1 tuh aku sempet beasiswa pertukaran juga dari European Union, dari Erasmus Mundus, dan itu dia ada provide beasiswa untuk master juga. Dan waktu itu dia nggak ada interview, jadi cuma dokumen-dokumen aja tuh Mbak persyaratannya, cuma ngasih IP, IELTS, dan lain-lain. Jadi itu kan mungkin suatu proses yang beda dengan proses dari beasiswa dari scholarship provider yang lain. Jadi mungkin masalah riset atau proposal atau masalah research study itu dia mungkin nggak akan terlalu nyecer karena dia cuma review aja, nggak ada interview kalau yang dari European Union. Jadi beda-beda sih tergantung apply kemana, tapi generally itu sesuatu yang harus dipikirin karena itu buat diri kalian juga. Kalian ketika pulang dan selesai studi ini mau bawa apa buat lingkungan dan juga buat diri kalian sendiri sebenarnya gitu. Iya, bener. Nih Kamu berarti ada kemarin dulu dapat pertanyaan lagi. Erasmus ya? Iya Mbak, tuh aku makanya jadi aku selesai ujian skripsi, aku pergi dulu exchange 1 tahun program Erasmus, 1 tahun, 1 semester program Erasmus Mundus. Itu juga aku daftar 2 kali karena yang pertama gagal. Terus jadi aku coba lagi yang kedua. Um,
itu waktu itu syaratnya cuma syarat-syarat masukin dokumen aja, jadi nggak ada interview. Dan jadi aku sebenarnya kurang tahu juga prosesnya gimana, cuma masukin dokumen dan ternyata lolos. Tapi kalau dari baca review persyaratannya sih kayaknya dia ada 2 level. Jadi di review sama pihak beasiswanya itu European Union, terus di review sama pihak universitasnya. Jadi ada situasi di mana kamu diterima beasiswa tapi kamu nggak diterima univnya, which means kamu nggak bisa berangkat. Jadi ada situasi gitu karena dia 2 layer itu reviewernya beda gitu sih Mbak. Itu juga pengalaman yang pencari beasiswa yang menarik juga sih karena aku sempat gagal. Jadi ketika daftar beasiswa untuk S2 itu bisa jadi pengalaman apa yang harus disiapin, harus lebih teliti, harus fokus di dan lain-lain gitu. Sip. Terus nih, berarti nih kita ada Terakhir. pertanyaan lagi nih, ditawarin kerjaan. Oh, udah jam berapa ya? Oh iya ya. Ini masih ada 3 pertanyaan nih tapi Mbak. Kita Mau selesai dilanjut? aja nih 3. Ya. Boleh. Ini pertanyaan menarik sih, gimana cara bertahan di negeri orang buat teman-teman yang jalanin scholarship, beberapa ada yang nyambi part-time di gimana nih Mbak? Nah, kalau part-time itu tergantung kamu boleh part-time apa enggak. Biasanya kalau di UK itu boleh 20 jam ya per minggu. Kalau kamu merasa bisa, boleh. Tapi setauku kalau bisa part-time-nya yang bisa sesuai dengan apa yang sedang kamu jalani. Misalnya kuliah gitu ya, jadi teaching assistant misalnya kayak gitu. Kalau menurutku itu dilihat lagi dari coverage dari skim si beasiswanya itu tadi. Kalau memang nggak cukup ya mau nggak mau kan part-time ya. Tapi dilihat lagi bagaimana kamu selama ini ketika kamu kerja, ketika kamu belajar, cara time management kamu seperti apa. Kalau time management kamu bagus, oke, bisa lah part time. Kalau dulu aku itu nggak part time sih, cuman aku teaching assistant. Nah, cuman 3 bulan gitu. Nah, itu cara bertahan hidup adalah masak. Itu the only way of you can survive in the UK itu masak. Karena kalau kamu jajan keluar itu sekali keluar paling enggak tuh 10 pound itu berapa? 180.000 ya. 180.000 sekali makan itu standar banget. Jadi kalau menurutku dengan aku dulu itu 40 pound itu bisa lah sebulan kalau memang benar-benar ngirit ya. Itu udah bisa dapet daging, bisa dapet sayur segala macam. Itu nggak semahal yang kita bayangkan. Dan kemudian biaya lain yang mahal itu adalah transportasi. Nah, itu harus dipikirkan ketika kamu mencari tempat tinggal. Cari tempat tinggal yang pasti sesuai dengan budget dan kalau bisa walking distance. Nggak apa-apa, 20 menit nggak apa-apa olahraga tiap hari kan 40 menit. Nggak apa-apa jalan kaki. Itu sih kalau menurutku itu cara survive. Terus kalau kaitannya sama ini culture, ya 1 bulan pertama kalau belum pernah keluar negeri pasti shock. Ya udah terima aja. Seperti itu culture-nya gitu. Dan penerimaan itu pasti butuh proses. Jadi jangan stres dengan perbedaan itu. Nanti lama-lama biasa. Dulu aku berpikir bahwa ternyata bisa juga dapat temen tanpa harus minum, tanpa harus rokok, tanpa harus ngapa-ngapain itu bisa gitu. Jadi itu bukan jaminan bisa minum, bisa harus ikut jadi kayak mereka itu bukan jaminan kita bisa dapet teman gitu. Jadi santai aja, jangan terlalu dipikirin. Acceptance lah ya, penerimaan. Itu sih kalau kultur. Sempet homesick gitu nggak Mbak pas di Dundee? Homesick Dundee dulu nggak terlalu sih, kecuali yang pas corona ini sih. Pas corona aja sih ini aku homesick. Kalau di Dundee nggak terlalu waktu itu. Karena aku tiap tahun pulang kan waktu itu. Jadi nggak terlalu homesick itu. Oke, kalau transportasi di Dundee juga mahal ya Mbak? Kalau London kan emang terkenal mahal banget tuh naik tube. Kalau di Dundee biasanya emang prefer sepeda atau jalan kaki atau gimana Mbak preferensinya? Jalan kaki. Karena kalau Dundee itu kotanya masih kecil, kemana-mana aku jalan kaki, nggak pernah naik. Ya sepeda lah ya, sepeda tapi aku cuma buat goes-goes main-main doang. Tapi kalau kemana-mana aku pasti jalan kaki. Jarang banget naik bus. Aku pusing kalau naik bus, bingung. Oke, itu berarti salah satu hal yang Murah harus sih kalau murah. dipikirin waktu persiapan keberangkatan ya, mau tinggal di mana, jarak dari akomodasi ke kampus, terus transportnya gimana, itu mungkin kita bisa cerita di next session atau apa kalau ada. Kita belum sempet cerita soal apa persiapan keberangkatan, harus nyiapin visa dan lain-lain ya Mbak. Kalau aku sih
Untuk part time, aku juga nggak part time. Meskipun di UK kan visa kita bisa untuk ini ya, bisa untuk part time yang 20 jam seminggu itu yang tadi Mbak Betty Mm-mm. udah cerita. Kalau waktu aku exchange di Belanda, visanya nggak bisa kayak gitu. Jadi itu emang tergantung Mm-mm. negaranya juga, harus dicek juga kalian kuliah di mana, Mm-mm. terus bisa emang diizinkan untuk part time atau enggak, atau harus ada different permit nih untuk kamu bisa kerja part time. Kalau aku sih enggak, Mm-mm. tapi aku sempet ikut semacam competition gitu di sana, bareng bareng dosen dan juga bareng teman-teman teman-teman fakultas itu semacam lomba kayak muting, jadi seakan jadi kita apa ya istilahnya ya, bahasa ini ya, jadi kayak di court tapi ini kita di present ada kasus kita di court tapi ini cuma moot aja, tapi kita akan lawan universitas lain ketika kita present argumen kayak debat tapi ya tapi Kayak debate ceritanya gitu ini tapi court, tapi cerita di court gitu. Itu aku ikut lomba itu mewakili Queen Mary di Romania waktu itu. Aku lupa sih tentang WTO gitu. Jadi aku ikut itu dan itu cukup makan waktu untuk persiapannya, dan juga pengalamannya juga dapat banyak banget karena kamu di train sama lawyer yang masih lawyer sama dosen, terus sama lawyer yang juga dosen, terus juga ketemu teman-teman dan pesaing-pesaing, dan kamu sadar kalau oh berarti aku harus nyetin, aku harus lebih pede, harus lebih apa, jadi itu cukup makan waktu dan juga harus kuliah, jadi nggak sempat part time tapi cari pengalaman lain aja, salah satunya itu gitu sih. Itu juga preferensi sih karena juga aku ada teman-teman yang part time juga waktu itu dan emang mereka bisa bagi waktu untuk part time. Tapi setuju banget sama tipsnya Mbak Priti tadi, masak itu menghemat banyak banget allowance. Aku juga jarang, hampir nggak pernah jajan karena banyak dimasak, itu salah satu tips. Jadi padahal aku nggak bisa masak Mbak pas berangkat, jadi ya kadang cuma mix and match aja, beli bahan mentah terus dimasak gitu. nggak apa-apa, sekarang jadi pinter jadi koki. Ini kayaknya ini kita udah jam 8 nih, sepertinya Emang udah bukannya harus Instagram cuma sejam diakhiri ya? ya sessionnya ya. Ya Oh, udah lah. ini sekarang bisa diperpanjang jadi 4 jam Mbak, aku terakhir lihat Oh bisa my bisa sampai god. 4 jam. Oh Aku juga iya baru iya lihat iya. terakhir Oke dengar oke. infonya Nggak juga Kak. IG Live cuma bisa sejam, ternyata sekarang bisa kebijakan baru dari Instagram nih gitu. Luar biasa. Terima Ya kasih, udah. terima kasih Mbak Betty Makasih semuanya. udah banyak sharing, dan aku jadi bisa nanya-nanya Mbak Betty juga karena pengalaman Mbak Betty udah banyak banget. Mungkin kapan-kapan kita bisa lanjut ngobrol lagi, atau mungkin kalau HIPA Valley Talks mau ada session lain sekalian selain apa lanjutan dari ini, misalnya tentang apa persiapan keberangkatan atau apa, kalau pada mau aja sih, kalau enggak karena tadi kayak kita baru bahas kayak bagian awal-awal doang ya Mbak, soal kayak tips cari beasiswa sama tips pendaftaran dan applications, tapi kayaknya belum bahas banget tentang tips belajar di sana, international teaching environments gimana, how to survive, terus persiapan dan lain-lain gitu. Tapi makasih banget buat Mbak Betty udah mau share pengalamannya yang banyak. Semoga kapan-kapan bisa share lagi. Seru banget denger dari Mbak Betty, dan juga makasih buat teman-teman kakak-kakak, adik-adik, dan juga teman-teman Fanlit yang udah nonton malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan semoga kalian yang lagi cari-cari beasiswa atau lagi pengen lanjut kuliah tetap semangat terus. Kalau ada yang mau ditanya-tanyain atau mau ngobrol-ngobrol, bisa kontak Mbak Betty atau bisa kontak aku juga. Gitu aja. Mbak Betty Ya. ada Makasih. tambahan sebelum kita say goodbye? Ya, makasih semuanya udah join. Makasih Poppy buat pengalamannya juga. Aku kan juga kan baru kenal sama Poppy baru baru akhir-akhir ini aja ya. Iya, iya Mbak. Kamu cocok kali jadi moderator ini ya. Mantap. Udah berapa kali kamu jadi lawyer di depan court ini? Aduh. Udah udah kamu ini ya sih qualified barista belum? Barista lagi, barister. Apa itu qualified Aku barista itu kan? oh iya ya, kalau di UK kan dia ada dua tuh Mbak, license, buat license jadi solicitor atau barrister. Kayak barrister tuh Mm-mm. aku agak kurang lupa sih bedanya apa, tapi mereka pisahin tuh untuk license advokat yang bisa praktis tuh, ada yang bisa praktek tuh barrister atau solicitor. Jadi apa ya? Kayak kursusnya beda. Kalau di Indonesia tuh cuma satu Hmm. license-nya gitu. Apa tuh? Cuma Oh, Pradi atau ada lagi ya?
PKPA sih Mbak istilahnya, karena organisasi advokatnya lebih dari satu, dan kita sebagai Oh, licensed oke advokat oke. kita bisa jadi anggota organisasi advokat itu. Ada pradi sama satu lagi tuh yang lain aku lupa gitu. Kamu berarti Pradi ya? Pradi aja ada tiga Mbak, jadi bener-bener misah-misah deh. Padahal tujuannya sama Eh, Pantesan jago ngomong gitu. sih ya. Mantap kamu. Oke, sip sip. Makasih ya Poppy. Such a great conversation. Makasih Mbak. Bagus banget. Thank you banget Itu ya. Aku jadi banyak belum belajar dari belum kamu. nyala ya? Belum nyala ya Belum Mbak? men, katanya tuh energi akses electricity akses in Indonesia itu 100% hampir 100%, termasuk di Papua 99%, 99,99%. Kutanya sama kawanku kan yang Hmm. ada di ESDM kan. Itu maksudnya apa Papua 99%, 99,99% itu akses electricity, gue bilang. Ya, pokoknya ada gridnya, bet, ada masuk listrik gitu. Tapi biar pet, iya biar pet. Masalah lain itu ya, Tapi sama ada. kayak di sini biar pet. Ada, listriknya Oh, masuk. Ya, sama lah kayak di Indonesia kan pada umumnya kayak gitu. Ya, oke. belum nyala. Semoga cepet-cepet nyala. Naas. Semoga cepet nyala ya, Mbak. Iya. Ini datanya Oke, datanya oke. Mbak Betty habis banyak nih sejam ngobrol sama aku dan Pak Fali. Gak apa-apa, santai-santai. Oke, oke, sip-sip. Oke, oke. Oke, Sampai makasih ya Pak ketemu Halim. semuanya dan Mbak Betty. Iya. Makasih ya, Poppy. Bye-bye. Dadah, Mbak. Bye.